Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Putra Fesya dengan NIM 2336947, mata kuliah Hukum Peradilan Agama. Di sini saya akan menjelaskan video analisis kasus individu paket 5 tentang sengketa wakaf. Kasus: sebuah bidang tanah telah diwakafkan oleh seorang wakif untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial keagamaan. Setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris menggugat status tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta warisan keluarga yang belum pernah diwakafkan secara sah. Jenis perkara: perkara dalam kasus tersebut adalah sengketa wakaf, yaitu perselisihan mengenai keabsahan status tanah yang diklaim telah diwakafkan oleh wakif, sementara ahli waris menolak dan menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan. Kemudian, karakteristik perkara. Perkara ini bersifat perdata Islam, kontentius, karena terdapat sengketa antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Objek sengketa adalah tanah wakaf, sedangkan pokok permasalahannya menyangkut sah atau tidaknya perbuatan wakaf, terbukti wakaf serta hak kepemilikan atas tanah tersebut. Alasan menjadi kewenangan peradilan agama. Perkara ini menjadi kewenangan peradilan agama karena wakaf merupakan bidang hukum Islam yang secara tegas memiliki kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, yang meliputi penyelesaian sengketa wakaf antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam kasus sengketa wakaf tersebut, kewenangan absolut berada pada peradilan agama karena objek sengketa berkaitan dengan keabsahan wakaf dan status harta wakaf menurut hukum Islam. Kewenangan relatif berada pada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah wakaf yang disengketakan. Karena objek perkara berupa benda tidak bergerak atau tanah, dasar hukum kewenangan absolut pada pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, yang menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili perkara wakaf. Dasar hukum kewenangan relatif mengacu pada pasal 118 HIR mengenai gugatan atas benda serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Perkara sengketa wakaf menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa wakaf sesuai peraturan perundang-undangan. Pihak dalam sengketa wakaf meliputi ahli waris sebagai penggugat, nazhir sebagai tergugat, serta pengurus masjid sebagai pihak terkait. Penggugat membuktikan klaimnya, sedangkan tergugat membantah dan mempertahankan wakaf. Penggugat wajib membuktikan dalil, tergugat wajib hadir, memberi bukti, dan mematuhi putusan pengadilan. Dalam sengketa wakaf tersebut, di pengadilan agama dimulai dari tahap awal. Yang pertama, pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak penggugat atau ahli waris atau kuasanya ke pengadilan agama yang berwenang. Penggugat menyerahkan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita dasar gugatan, dan petitum tuntutan, termasuk klaim bahwa tanah masih merupakan harta warisan yang belum sah diwakafkan. Yang kedua, setelah gugatan diterima secara administratif, penggugat wajib
melakukan pembayaran panjar biaya perkara di kasir pengadilan. Besarnya biaya perkara ditentukan berdasarkan komponen perkara seperti biaya pendaftaran, pemanggilan para pihak, dan biaya proses persidangan. Ketiga, setelah pembayaran dilakukan, perkara masuk tahap registrasi perkara oleh panitera. Pada tahap ini, perkara dicatat dalam buku register induk perkara dan diberi nomor perkara resmi sebagai identitas perkara yang akan diproses lebih lanjut. Keempat, Ketua Pengadilan Agama melakukan penunjukan majelis hakim melalui penetapan resmi. Majelis biasanya terdiri dari 3 hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara sengketa wakaf tersebut. Yang kelima, majelis hakim yang telah ditunjuk kemudian mengeluarkan penetapan hari sidang. Jurusita memanggil para pihak untuk hadir pada tanggal sidang pertama guna pemeriksaan awal, termasuk mediasi sebelum masuk pokok perkara. Kemudian dalam sengketa wakaf tersebut, pemanggilan para pihak dalam proses peradilan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tujuan pemanggilan adalah bukti menghadirkan para pihak ke persidangan agar dapat menyampaikan dalil bukti, serta membela hak dan kepentingan secara langsung. Dalam kasus ini, pemanggilan bertujuan memastikan ahli waris yang menggugat dan pihak pengelola wakaf nadzir dapat didengar keterangannya sehingga hakim dapat menilai keabsahan wakaf secara objektif. Yang kedua, pihak yang melakukan pemanggilan adalah pengadilan agama melalui jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara wakaf tersebut. Syarat pemanggilan yang sah meliputi dilakukan secara resmi oleh jurusita, disampaikan kepada pihak yang bersangkutan atas atau kuasanya, memuat waktu dan tempat sidang secara jelas, serta disampaikan dalam tenggang waktu yang patut sebelum sidang. Pemanggilan juga harus dibuktikan dengan relaan pemanggilan yang ditandatangani penerima atau petugas. Akibat hukum jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengadilan dapat menjatuhkan putusan verdict, putusan tanpa kehadiran penggugat, namun pihak yang tidak hadir masih memiliki hak untuk mengajukan perlawanan verdict atau upaya lain sesuai ketentuan. Ketidakhadiran juga dapat melemahkan posisi pembuktian pihak tersebut dalam perkara wakaf. Kemudian, mediasi dalam sengketa wakaf bertujuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa putusan menang atau kalah. Menjaga hubungan kekeluargaan dan memastikan fungsi wakaf sesuai niat wakif. Dasar hukumnya Perma nomor 1 tahun 2016, kompilasi hukum Islam yang mendorong musyawarah. Tahapan mediasi meliputi penunjukan mediator, penyampaian pokok sengketa, identifikasi kepentingan hingga perundingan untuk mencapai kesepakatan. Jika tercapai, dibuat akta perdamaian yang mengikat. Hasil mediasi dapat berupa tanah tetap sah sebagai wakaf, adanya kesepakatan kompensasi atau gagal mencapai kesepakatan. Jika gagal, perkara dilanjutkan ke pengadilan agama melalui litigasi atau hakim memutus status sah atau tidaknya wakaf secara final dan mengikat. Dalam sengketa wakaf ini, proses litigasi di pengadilan agama dimulai dari gugatan atau permohonan yang diajukan ahli waris sebagai penggugat. Mereka mendalilkan bahwa tanah tersebut belum sah diwakafkan dan masih menjadi harta warisan, sehingga meminta pengadilan membatalkan status wakaf.
Tahap jawaban adalah tanggapan dari pihak tergugat, nazir atau pengelola wakaf yang membantah dalil penggugat dengan menunjukkan bukti ikrar wakaf, sertifikat wakaf, dan saksi yang menguat keabsahan wakaf. Selanjutnya, replik merupakan tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Di sini penggugat dapat mempertegas dalil awal atau menyerang bukti lawan, misalnya mempertanyakan keabsahan ikrar wakaf. Kemudian, duplik adalah jawaban dari balik dari tergugat terhadap replik untuk menegaskan kembali pembelaannya dan menguatkan bukti wakaf yang sah menurut hukum. Tahap terakhir adalah kesimpulan, yaitu ringkasan akhir dari masing-masing pihak mengenai pokok perkara dan keyakinan hukum yang diminta kepada hakim. Fungsi masing-masing tahapan adalah untuk menjamin prinsip audiet alteram partem atau kedua pihak didengar, memperjelas pokok sengketa secara sistematis, menguji bukti secara seimbang, serta membantu hakim menemukan kebenaran material sebelum menjatuhkan putusan yang adil. Alat bukti sengketa wakaf meliputi akta ikrar wakaf, sertifikat tanah, saksi keterangan ahli, petunjuk, serta pengakuan para pihak. Dalam kasus ini, alat bukti paling relevan adalah akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf yang menunjukkan adanya peralihan status tanah serta saksi yang hadir saat ikrar wakaf dilakukan. Hakim menilai alat bukti berdasarkan prinsip pembelaan bebas terbatas, yaitu mempertimbangkan kekuatan masing-masing bukti, kesesuaian antar bukti, dan keyakinan hakim. Bukti tertulis biasanya memiliki kekuatan paling tinggi, didukung saksi dan logika hukum yang saling menguatkan. Kemungkinan bentuk dalam putusan sengketa wakaf ini, yang pertama, gugatan ditolak jika wakaf terbukti sah. Gugatan dikabulkan jika wakaf tidak memenuhi syarat hukum. Gugatan tidak dapat diterima jika terdapat cacat formil. Dasar pertimbangan hakim meliputi keabsahan ikrar wakaf, bukti surat seperti akta atau sertifikat wakaf, keterangan saksi, serta kesesuaian dengan kompilasi hukum Islam dan undang-undang wakaf. Hakim juga mempertimbangkan niat wakif dan kepastian hukum objek wakaf. Akibat hukum putusan adalah penetapan status tanah tetap sebagai wakaf dan dikelola nazir, atau kembali menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris sesuai hukum yang berlaku. Banding adalah upaya dari pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan agama untuk diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi agama, mencakup fakta dan hukum. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji penerapan hukum tanpa memeriksa fakta. Peninjauan kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa jika ada novum atau kekhilafan hakim dalam putusan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dilakukan secara inkrah, di mana pihak kalah wajib melaksanakan putusan secara sukarela, misalnya menyerahkan tanah wakaf kepada nazir. Jika tidak, dilakukan eksekusi melalui permohonan ke pengadilan teguran atau unmanning, hingga eksekusi paksa seperti sita, pengosongan, dan bantuan aparat. Sengketa tanah wakaf tersebut dapat diselesaikan melalui ekor di pengadilan agama, yaitu layanan peradilan elektronik yang mencakup penyerapan perkara, pembayaran pemanggilan, dan persidangan secara digital sesuai Perma nomor 1 tahun 2019, kemudian Perma nomor 7 tahun 2022. Dalam kasus ahli waris yang menggugat status wakaf, para pihak dapat mengajukan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan
pada tahap awal. Tahapan dapat dilakukan secara elektronik atau e-filing, yaitu pendaftaran gugatan oleh ahli waris melalui sistem online dengan mengunggah dokumen serta seperti identitas, surat gugatan, bukti awal. Yang kedua, e-payment, pembayaran perkara melalui kanal bank yang teregistrasi. Yang ketiga, e-summons, pemanggilan para pihak oleh pengadilan melalui alamat domisili elektronik. Yang keempat, e-litigation, yaitu persidangan jarak jauh pada tahap jinawab atau gugatan jawaban, replik, duplik, pembuktian dokumen, hingga penyampaian kesimpulan secara elektronik. Namun pemeriksaan saksi atau sidang tertentu masih dapat dilakukan secara langsung jika diperlukan hakim. Pemanfaatan penggunaan e-court dan e-litigation adalah efisiensi waktu dan biaya, transparansi proses perkara, kemudian akses bagi para pihak yang berada jauh dari pengadilan, serta mengurangi penumpukan perkara secara fisik. Selain itu, sistem ini meningkatkan akuntabilitas karena seluruh proses tercatat secara digital. Namun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan akses internet di daerah tertentu, kurangnya literasi digital para pihak, serta hambatan teknis dalam pengunggahan dokumen atau sidang daring. Selain itu, tidak semua bukti dapat sepenuhnya diperiksa secara elektronik, terutama bukti fisik dan keterangan saksi yang membutuhkan kehadiran langsung. Oleh karena itu, meskipun e-court sangat membantu, tetap diperlukan kombinasi dengan sidang konvensional untuk menjamin keadilan substantif dalam sengketa wakaf. Sekian penjelasan video analisis kasus dari saya tentang sengketa wakaf. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.